Organik Sri Center Nagrak adalah tempat pelatihan budidaya SRI yang terletak di daerah Cipetir, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Fasilitas yang terdapat di NOSC Nagrak adalah hamparan sawah, penginapan, classroom, laboratorium pengantar ekologi tanah dan tempat pembuatan kompos, serta kafe. Materi pelatihan budidaya SRI: 1. Analisa tanah dan olah lahan. 2. Pembuatan pupuk cair atau MOL. 3. Pembuatan pestisida nabati. 4. Pembuatan kompos. 5. Uji benih bernas dan persemaian. 6. Pembuatan alat pendukung olah lahan dan alat pendukung panen. 7. Penanaman padi budidaya SRI. 8. Penanggulangan hama dan penyakit tanaman. 9. Penyiangan dan penyulaman. 10. Penanganan panen dan pasca panen. Untuk mendapatkan media tumbuh yang baik, maka lahan diolah seperti tanam padi metode biasa. Tanah dicangkul atau dibajak sedalam 25-30 cm, digemburkan dengan garuk lalu diratakan dan dianjurkan diberikan pupuk organik atau kompos. Nah, di sini adalah petani. Untuk SRI organik sendiri atau petani organik sendiri harus memahami kenapa sih menggunakan bahan organik. Jadi sebelum petani kita ajarkan tentang cara budidaya, kita akan memperkenalkan dulu apa sih peran dan fungsi bahan organik terhadap sifat fisik tanah. Ini yang sering disebut dengan uji sifat fisik tanah. Sini kami punya uji, ya. Di sini uji ada yang ini uji daya kapiler, ya. Terus kemudian uji kemampuan tanah mengikat air dan uji aerasi tanah. Ini yang masuk dalam sifat fisik tanah. Ya. Di sini yang kami uji adalah tanah sawah. Jadi kita ambil tanah sawah yang dari konvensional, tanah sawah konvensional yang terus-menerus menggunakan pestisida atau terus-menerus menggunakan pupuk kimia. Kemudian ini tanah sawah yang kita ambil dari konvensional, kita tambahkan dengan bahan organik, baik itu kompos, kotoran ternak, dan lain sebagainya. Ya. Kita berawal dari sini dulu, dari uji kemampuan tanah mengikat air. Jadi yang kita masukkan adalah air 500 cc atau setengah liter. Dan biasanya kami di petani harus disertai dengan data. Ya. Jadi begitu petani sudah mengamati, mereka harus punya data. Ya, jadi kalau di tekstur seperti ini, kemudian kalau dari segi uji kemampuan tanah mengikat air, jenis tanah yang diuji tanah sawah dan tanah sawah plus bahan organik. Kemudian jumlah air yang dituangkan, ini sama-sama 500 cc. Kemudian jam harus didatain, jam penuangannya jam berapa. Terus kemudian setelah dituangkan, kecepatan air turun. Ya, nah untuk jumlah tanah sendiri, ini kita timbang 500 gram. Ya. Jadi 500 gram tanah sawah saja, kemudian 500 gram tanah sawah yang sudah dicampur dengan bahan organik. Jadi 50-50. Seperti itu. Baik, kita langsung saja memasukkan ini secara bersama-sama. Di sini petani akan mengamati kecepatan air turun. Dari dua contoh atau jenis tanah ini, mana yang paling cepat menurunkan air? Nah, kita lihat tanah sawah plus bahan organik cepat menurunkan air. Ya. Maksudnya di sini, begitu ada hujan atau air irigasi berlebihan, tidak akan menimbulkan genangan. Tidak akan menimbulkan genangan, malah air akan langsung diserap ke bawah air. Kemudian kondisi seperti ini tadi, yang sudah kering, begitu kita remas, air keluar. Air banyak yang tersimpan di sini. Ini modal dasar kita bertani, hemat air. Tidak perlu lahan digenang, cukup lembab saja. Kita melihat air yang tadi kita tuangkan 500, saya turun seperti ini. Jadi sudah berapa persen penghematan air di sini. Kita lihat warna air. Kita lihat warna airnya juga keruh seperti ini. Berarti menandakan bahwa menggunakan bahan organik, di samping itu juga ada nutrisi untuk tanaman. Dan untuk menyehatkan tanah, dan kemudian untuk menyehatkan tanah seperti ini, yang sakit seperti ini butuh berapa lama? Sebenarnya 1 musim pun sudah bisa.
indikator tanah yang sehat itu adanya cacing. Kalau cacing sudah bisa masuk dengan kondisi seperti ini, sudah bisa hadir, berarti tanah itu sudah sehat. Baik, sekarang kita memasuki uji yang selanjutnya. Ini adalah uji aerasi tanah. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kita akan melihat di sini sama. Contoh tanah yang diuji adalah tanah sawah saja. Kemudian tanah sawah plus bahan organik. Ya. Baik, kita langsung aja. Ini kita akan kasih tekanan dengan menggunakan balon. Nanti indikatornya udara turun, udara bisa turun ini dari tanah sawah, udara bisa lewat dengan tanah sawah, indikatornya nanti adanya gelembung. Kita akan lepas. Ya, lihat kondisi gelembung apakah sudah ada atau belum. Nah, kita lihat ini tanah sawah. Nah, tanah sawah langsung ada gelembung. Jadi udara langsung tersalurkan dengan baik. Ini dengan kondisi gelembung. Ya. Kondisi gelembungnya baik, berarti sirkulasi udara lancar, berarti ada pori udara di dalam tanah. Ya. Ini kondisi seperti ini yang disukai oleh tanaman. Ya. Bagaimana menciptakan kondisi kemampuan tanah mengingat airnya bagus, kondisi aerasi tanahnya bagus, harus menggunakan bahan organik. Jadi kalau kita lihat tanah sawah ini belum mengeluarkan udara. Jadi kondisi ini apabila ada cacing tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berkembang dengan baik. Iya. Tidak ada oksigen, tidak ada udara. Jadi ini udah kita lihat dua peran dan fungsi bahan organik. Ini kita melihat uji yang selanjutnya. Ini kapiler. Nah, di uji kapiler ini yang dibahas adalah sama jenis tanah yang diuji, kemudian air yang dituangkan. Jadi kita tuangkan sama-sama 500 cc atau setengah liter. Ya. Dengan jam yang sama. Kemudian di sini kita akan melihat kecepatan air naik. Kecepatan air naik yang diukur per 15 menit oleh petani. Jadi 15 menit pertama diukur oleh petani. Berapa senti kenaikan air. Ini tanah sawah. Ya. Kita lihat perbedaan kenaikan airnya. Ini sudah 13 cm. Ya. Kalau bahan organik baru 6 cm. Jadi perbedaannya setengahnya, ya. Kondisi di sini, peran bahan organik di sini, bagaimana bahan organik itu tadi mampu membuka rongga, sehingga rongganya banyak, air pun akan sedikit naik, ya, sedikit naik. Yang kita harapkan di sini air naik, tapi tidak sampai permukaan, ditahan di pas daerah perakaran, sehingga di atasnya kering, di bawahnya basah. Organik. Jadi ini inti kita menggunakan bahan organik. Filosofi yang berkembang sekarang di organik, bagaimana kita menyehatkan tanah, memberi makan tanah dengan menggunakan bahan organik, bukan memupuk tanaman. Kalau ini adalah tekstur tanah, ya. Ini banyak dikenal oleh petani. Bagaimana tanah sawah, ya. Di sini di tekstur ini kita akan melihat penyusun daripada tanah, seperti pasir, debu, dan liat. Saja. Di sini maksudnya. Ini juga tanah sawah saja, ini tanah sawah plus bahan organik. Di sini kita ingin melihat, benar tidak? Kalau tanpa bahan organik, tanah itu mempunyai lapisan-lapisan. Ada lapisan yang pertama pasti yang lebih berat, pasir. Kemudian yang kedua, yang lebih ringan, debu. Kemudian baru di atasnya adalah liat. Yang kita mau di sini, mampu nggak bahan organik? Bisa menyatukan semua ini. Jadi bisa menyatukan pasir, debu, dan liat. Soalnya kalau mereka masing-masing penyusun tanah ini misah, ditanemin tanaman tidak akan bagus. Di sini ada batasan-batasan pasir, debu, dan liat, tapi kalau di sini bahan organik mampu memadukan. Iya, mampu mencampur semua bahan-bahan ini sehingga homogen jadi satu. Kemudian warna air pun bisa dilihat. Seperti itu. Jadi ini sekilas tentang bagaimana pemahaman tekstur, kemudian bagaimana pemahaman struktur tanah, atau yang kita simpulkan menjadi ekologi tanah atau rumah tangga tanah atau sifat fisik tanah. Baik, di sini kita akan praktek membuat pupuk cair. Ada yang sering disebut dengan POC, pupuk organik cair, atau MOL, mikroorganisme lokal. Jadi ada kata-kata lokal. Kenapa lokal? Karena bagaimana petani memanfaatkan bahan
bahan yang ada di sekitar. Ya, contoh petani punya keong mas, kita pakai keong mas yang sekarang menjadi hama bagi petani. Jadi yang perlu diperhatikan di prinsip pembuatan POC ini atau mol ini adalah adanya bahan. Yang pertama bahan itu mudah didapat, diusahakan tidak membeli dan harganya sangat-sangat murah, diusahakan harus murah. Terus kemudian prinsip bahan ini ada bahan yang dilarutkan atau yang akan kita larutkan, dan ada bahan pelarut. Setelah itu ada bahan tambahan. Contoh bahan yang akan kita larutkan, pertama keong mas, terus kemudian kedua ada daun kenikir atau Cleresidea, atau kalau teman-teman Jawa bilang ini daun gamal, kalau di Sunda dibilang ini cebrang. Terus kemudian ada daun kenikir, ada disebutnya juga daun titonia. Sini, ini ada buah nanas, ini ada rebung bambu. Terus kemudian ini ada buah, salah satunya pisang, boleh pepaya, yang ada saja. Terus kemudian selanjutnya sayuran, semua macam sayuran, baik itu kangkung, terus kemudian timun, wortel, dan lain sebagainya. Ini limbah-limbah sisa yang tidak kepakai untuk masak di dapur. Terus kemudian selanjutnya ini ada bonggol pisang, ya, bonggol pisang. Terus kemudian ada ini serabut kelapa. Jadi ini semua adalah bahan-bahan padat yang akan kita larutkan sebagai pembuatan bahan dasar daripada pembuatan mikroorganisme lokal atau mol ini. Terus kemudian selanjutnya ada pelarutnya, yaitu boleh air biasa, ini air biasa. Terus kemudian satu lagi boleh air cucian beras, ini yang paling banyak ditemukan di ibu rumah tangga atau di petani sendiri, yang biasa dibuang. Ini kita memanfaatkan air cucian beras. Kalau di daerah yang banyak kelapa atau ada yang mengembangkan ini kelapa, bisa diambil airnya, air kelapa, ataupun kalau ada air nira. Ya. Terus kemudian kalau ada lagi urin atau kencing, baik itu kambing, kelinci, sapi, dan lain sebagainya. Jadi ini bahan pelarut, tinggal dipilih oleh petani mana yang paling mudah, tidak dipaksakan dan tidak baku. Semua bahan ini harus dipakai. Ya. Terus kemudian yang satu lagi bahan tambahan, gula. Boleh gula merah atau gula aren atau gula kelapa, boleh juga limbah pabrik gula atau tetes tebu yang sering dikenal dengan tetes atau molase. Ini bahan tambahan. Ya, jadi ketiga bahan ini nanti akan kita campur untuk pembuatan pupuk cair. Yang POC ini atau pupuk organik cair ini atau mol, sering disebut dengan mol, mikroorganisme lokal ini. Jadi prinsip dasar yang pertama harus diekstrak, ditumbuk, ya, dihaluskan, dihancurkan. Kemudian setelah dihancurkan, tinggal dikasih pelarut. Setelah dikasih pelarut, tambahkan lagi gula, baru kita fermentasi. Dan usahakan tempat fermentasinya jangan dari logam, seperti dari seng ataupun dari yang drum-drum aluminium, karena nanti akan berkarat. Usahakan dari plastik saja. Baik, kita akan mencoba. Kalau yang biasa di petani kita memakai alat tumbuk, tetapi kalau di perkotaan mungkin susah memakai alat tumbuk, kita bisa pakai blender seperti itu. Tinggal petani pilih, ya. Ini kita tumbuk, kita masukkan ke sini. Dosis yang sering kami gunakan di NOSC sendiri, 1 kilogram keong mas kita kasih 5 liter air yang sering kami gunakan. Setelah ini baru kita kasih gula. Kalau untuk yang amis-amis atau yang anyir, ini gulanya agak banyak. Di samping juga ini energi atau makanan bagi mikroorganisme, gula ini juga berperan sebagai peredam bau, penahan bau supaya tidak bau busuk. Setelah seperti ini, semua 3 bahan sudah ada, tinggal kita tutup. Usahakan tutup dengan kertas bekas atau koran-koran bekas,
Kalau penutup boleh saja ditutup dengan penutup asli daripada wadah ini. Cuman pada saat nanti ini akan fermentasi, akan penguraian oleh mikroorganisme, akan menghasilkan gas, akan keluar gas, dan ini bisa meledak, bisa membahayakan. Makanya kita tutup saja dengan plastik atau dengan kertas yang ada pori. Nah, ini nanti tidak perlu dibuka tutup lagi. Ya, cukup seperti ini. Setelah seperti ini, tinggal kita fermentasi. Proses pemeraman atau proses fermentasi 10 sampai 15 hari. Jadi nanti begitu 10 atau 15 hari lagi sudah siap. Sudah siap jadi seperti ini. Ini keong mas. Ya, setelah 10 sampai 15 hari tinggal disaring. Ya, tinggal disaring, cairannya boleh kita simpan seperti ini, sedangkan ampasnya kita larutkan lagi ke air, kita kasih ke kompos, siramkan ke bahan-bahan untuk kompos. Baik, sekarang kita akan menguji. Biasanya petani tidak akan percaya dengan pupuk buatannya sendiri. Kadang-kadang di petani kita seperti itu. Nah, kita punya alat. Ini bagaimana alat ini bisa dibilang sebagai indikator. Indikator mampu nggak alat ini pupuk buatan petani mampu tidak menghantarkan arus listrik. Kalau melihat kemasan, sudah tertipu dengan kemasan. Kalau buatannya sendiri tidak terlalu percaya. Tapi kalau melihat yang di toko, yang kemasannya bagus, yang labelnya atau packagingnya bagus, dengan bentuk warna tomatnya luar biasa menarik, segede-gede genggaman, padinya, malenya sepanjang sampai 30 cm, dia akan sangat yakin. Padahal petani sendiri tidak tahu dari bahan apa dia dibuat. Dan bagaimana proses pembuatannya dia juga tidak tahu. Karena semua adalah dari pabrik. Seperti itu. Jadi kami mau, ini sebenarnya alat untuk meyakinkan petani bahwa pupuk buatannya sendiri bagus. Bagaimana pupuk ini bisa menghantarkan arus listrik. Ini tetap dari PLN, cuman ini sebagai saklar. Dengan bohlamnya ini 100 watt. Ya, kalau kita hubungkan menyala seperti ini. Ini hanya sebagai saklar, tetap ininya dari PLN. Kita akan melihat air biasa saja. Selama ini kan anggapan petani air biasa menghantarkan arus listrik. Seperti ini. Ini air biasa. Bagaimana air biasa mengantarkan arus listrik. Kemudian kita kenal di petani adanya urea. Nah, ini kita lihat urea ini. Kita lihat urea. Ini, jadi kalau melihat seperti ini petani, ya, ini tidak bisa mengantarkan arus listrik. Ya. Kemudian kita lihat ini tanah sawah yang terus-menerus dipupuk dengan urea. Ya. Ada kita kasih lagi urea. Seperti ini. Tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nyala. Kemudian karena kita mau beralih ke organik, ya di sini masuknya. Jadi peran dan fungsi bahan organik itu yang kita tanamkan ke petani. Jadi pada prinsipnya kami tidak, sebelum melakukan pertanian organik harus tahu peran dan fungsi bahan organik. Setelah tanah yang sakit kita masukkan bahan organik, bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Dan kami di SRI Organik atau di pertanian organik ini bukan memupuk tanaman, bukan tujuan pokok kita ke tanaman, tetapi bagaimana memberi makan tanah, menyehatkan tanah, bukan memupuk tanaman. Seperti itu filosofi kita. Ya. Karena selama ini petani hanya melihat dari permukaan tanah sampai ke ujung tanaman. Masalah tanah mau sakit, mau seperti apa tidak pernah dilihat. Nah, kita lihat pupuk buatan petani. Seperti ini. Iya, ini dari keong mas. Kemudian ini dari bonggol pisang. Jadi di sini semakin terang nyala lampu, menunjukkan bagi semakin bagus kualitas pupuk cair yang dibuat oleh petani. Atau dari bahannya saja sendiri. Kemarin ada dibilang yang bisa mengantarkan arus listrik itu dari gula. Ternyata bonggol pisang yang tanpa kita kasih gula pun bisa mengantarkan arus listrik. Seperti itu. Nah, di sini yang lebih penting harus diketahui oleh petani, apa sih faktor yang bisa menghantarkan arus listrik.
Jadi yang pertama yang bisa menghantarkan arus listrik di sini adanya ion. Ion, cuman ion yang bermuatan positif, yang sering disebut dengan kation. Karena tanaman, ya, ini pokoknya adalah kation yang sangat diperlukan oleh tanaman dalam bentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Terus kemudian ini hasil fermentasi sifatnya asam, nah pH-nya rendah 2-3. Ternyata dengan pH rendah 2-3 itu elektrolit. Elektrolit mampu mengantarkan arus listrik. Nah, yang tidak kalah penting di sini kita berbicara mikroorganisme. Jadi kerapatan mikroorganisme, banyaknya kehidupan, adanya kehidupan di dalam ini sehingga bisa menghantarkan arus listrik. NPK kita tes bisa saja menyala, tetapi ada mikroorganisme tidak di NPK. Itu yang lebih penting. Jadi maksud kami, bagaimana pupuk cair ini masuk ke tanah atau kalau disemprotkan lewat daun akan merangsang, membuka dan menutupnya stomata. Kemudian kalau dia ke tanah akan menjadi mikroorganisme pengurai bahan organik yang ada di tanah. Mungkin itu saja dari pembuatan pupuk cair. Mungkin kita beralih ke sesi yang lain. Ya, baik, sekarang kita akan praktek membuat pestisida nabati atau yang sering disebut dengan biopestisida dari herbal. Ini bahan-bahannya. Karena tadi kita sudah berbicara tentang pupuk cair, ya, bagaimana pemberian pupuk cair untuk tanaman. Sekarang keluhan di petani suka ada yang disebut dengan hama. Nah, pada saat ada hama, petani bingung untuk mengendalikan. Kita pun punya bahan-bahan herbal yang bisa dijadikan pengendali daripada hama. Ini ada daun suren, ya. Kebetulan di sini hanya sebagian kecil potensi yang ada di daerah petani. Daun suren ini lumayan menyengat ini baunya. Terus kemudian ini ada daun sirsak. Kalau sirsak boleh serikaya. Dalam teman-teman dari Sumatera sana nangka Belanda. Kemudian ini ada daun kayu putih, ya. Sini ada daun, kalau bahasa Sundanya bisa namanya babadotan. Ini semua lahan pasti ada. Kemudian di sini ada lengkuas, ya. Laja atau lengkuas. Terus kemudian ada bawang. Nah, bawang ini boleh bawang merah, boleh bawang putih, ya. Kemudian ada cabai. Terus kemudian lagi ada tembakau. Terus kemudian ada lagi serai, ada daun minti dan lain sebagainya. Ini sebagai alternatif terakhir sebenarnya. Ini sebenarnya sebagai alternatif terakhir. Cuman di kami tidak terlalu dalam membicarakan masalah ini, ya. Karena di organik, bagaimana setelah kita menggunakan organik yang ada, bagaimana kita menciptakan atau menimbulkan atau mengundang predator atau musuh alami. Sehingga begitu ada serangan tikus, ada ular, ada burung hantu yang siap mengusir mereka, ya. Begitu ada orang, ada musuh alami daripada orang tersebut. Jadi tidak berbicara bagaimana langsung, karena ini walaupun ini herbal, tetap ini juga racun, ya. Tetap racun. Cuman yang pertama tidak membahayakan kesehatan kita. Itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kesehatan kita, ya. Bukan kimia. Terus kemudian ini sifatnya adalah cepat, ya. Cepat, begitu lewat dari masa sudah tidak ada lagi kandungan racunnya. Kemudian kita lihat laja atau lengkuas ini bumbu juga, jadi tidak berbahaya bagi kita. Jadi seperti itu. Ini bahan-bahan. Sifat daripada bahan-bahan ini boleh dicampur kalau ini, ya. Ataupun ada cuma satu jenis boleh. Ataupun bahan ini semua boleh. Dan yang lebih bagusnya lagi kalau dicampur dengan tembakau atau daun tembakau ataupun yang di puntung-puntung rokok. Bisa ditaruh yang kretek, tapi ya, bisa ditaruh, itu luar biasa. Dan ini setelah ada bahan seperti ini sifatnya ekstra. Begitu ini kita tumbuk, ya, boleh dicampur, kita tumbuk, kita campur dengan air dan tidak memakai gula. Campur dengan air, tidak memakai gula, dan fermentasinya cukup 2 jam. Dan maksimumnya 24 jam. Karena pada saat kondisi 2 jam itu, toksik atau racunnya itu lagi dahsyat. Jadi begitu kontak ke hama, kontak ke serangga yang merugikan, dia akan
Kalau mereka tidak betah atau kuat dengan itu dan tidak betah dengan bau atau ada zat yang bisa membuat mereka tidak betah, mereka akan hijrah. Tapi kalau yang bagi yang memang itu racun bagi mereka, mereka akan mati. Nah, makanya untuk pestisida ini tidak terlalu diekspos terlalu mendalam di petani. Nah, mungkin cara pembuatannya sangat simpel, tidak jauh berbeda dengan pembuatan pupuk cair. Ini tinggal diambil dengan dosis, boleh 1 genggam, boleh ya dosisnya saka aja bagi petani. Ini kita campur saja tidak masalah. Ini pun kita campur di sini. Kalau memang ada 2 atau 3 bahan, pakai saja. Ya, cukup saja. Kita masukin ke sini. Ya. Ini dengan menggunakan air biasa. Ya, dengan menggunakan air biasa, tidak mengasih gula. Ini sifatnya lebih kental, lebih bagus. Jadi lebih kental warna cairan atau ininya lebih bagus. Jadi tidak perlu ini berbicara terlalu dalam mengenai dosis. Nah, ini fermentasinya 2 jam. Fermentasi 2 jam, maksimumnya 24 jam. Nah, jadi ini sifatnya dadakan dibuat. Bisa disimpan. Cukup 2 jam maksimalnya 24 jam. Nah, jadi seperti ini. Setelah 2 jam atau maksimum sekarang kita bikin, besok kita mau aplikasi, ini tinggal disaring, yang diambil cairannya. Nah, setelah jadi cairan ini, baru kita kasih 1 liter cairan ini 10 liter air. Baru kita semprot ke tanaman. Dan ini bisa juga ke padi, bisa ke hortikultura, seperti pupuk cair tadi. Pupuk cair tadi tidak hanya untuk padi, tapi untuk semua tanaman. Jadi seperti ini, pembuatannya sangat simpel. Ya. Yang pertama, petani tidak membeli pupuk cair. Yang kedua, tidak membeli racun atau pestisida sintetis. Tapi bagaimana pupuk cair dibuat dari bahan alam, dan juga pestisida ini dibuat dari bahan-bahan herbal yang tidak merusak bagi kesehatan kita. Mungkin cukup itu saja. Sangat simpel dan sangat mudah. Ya, tinggal dipilih mau yang simpel, mau yang mudah, atau mau yang mudah tapi ngebeli. Sebuah pilihan daripada pertanian organik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tadi setelah kita belajar tentang pembuatan pupuk cair atau yang sering disebut dengan MOL, mikroorganisme lokal. Nah, sekarang kita akan praktek cara pembuatan kompos. Salah satu SRI organik ini tidak terlepas dari yang namanya kompos atau pupuk padat. Baik, ini bisa dilihat bahan-bahannya semua ada di sekitar kita. Yang pertama ada jerami. Jerami ini yang sering dibakar oleh teman-teman petani. Jerami sering dibakar oleh teman-teman petani. Ternyata setelah dibakar ini akan menimbulkan efek pemanasan global. Di samping tadi pertanian kita atau pertanian konvensional, yang pertama efek rumah kacanya dari penggenangan, yang kedua bisa dari pembakaran jerami. Kemudian ada batang pisang, kemudian ini ada serbuk gergaji atau limbah penggergajian kayu, ini ada rumput apa saja, entah hasil daripada penyiangan atau pembersihan pematang. Kemudian ini ada hijau-hijauan apa saja. Terus kemudian ini ada sampah-sampah, bekas sampah-sampah yang udah kita pilah, sampah organik. Semua bahan ini bisa dijadikan kompos. Dan di sini kebetulan tidak ada kotoran ternak, karena pada dasarnya petani selalu mengidentikan kompos itu dengan harus ada kotoran ternak. Pada dasarnya tidak seperti itu. Di sini yang kita berbicarakan bukan berbicara masalah kandungan NPK daripada kompos itu, cuman bagaimana peran dan fungsi kompos setelah masuk ke dalam tanah.
karena tujuan kita bagaimana memperbaiki sifat fisik daripada tanah tersebut. Baik, ada beberapa cara untuk membuat kompos, namun sebelumnya petani atau peserta pelatihan harus memahami dulu prinsip-prinsip dasar daripada pembuatan kompos. Yang pertama, bahan. Prinsip dasar yang pertama adalah bahan. Bahan itu diusahakan mudah didapat, diusahakan tidak beli yang ada di sekitar kita. Terus kemudian setelah itu mudah didapat, kemudian mudah hancur. Jadi jerami yang mudah hancur, kemudian batang pisang, rumput-rumputan. Jangan dulu menggunakan bahan yang susah hancur kalau masih ada bahan yang mudah hancur. Contohnya batang pisang. Batang pisang mudah hancur, kemudian rumput dan serbuk gergaji pun. Setelah bahan mudah hancur, kemudian bahan harus dikecilkan. Contoh, ini bahan kalau tidak dikecilkan ini akan lambat jadi kompos. Nah, bagaimana bahan ini kita kecilkan dari bahan yang seperti ini? Karena pintu masuk bakteri ada dua, pintu masuk mikroba pengurai ada dua, permukaan sini sama sini. Nah, begitu kita kecilkan, berarti ada 4 permukaan, 4 pintu mikroba bisa masuk. Kemudian kita kecilkan lagi. Semakin kecil, kompos akan semakin cepat jadi. Jadi tergantung kompos itu cepat dan lambatnya jadi. Yang pertama dari bahannya harus mudah hancur, kemudian dari ukuran bahan lebih kecil. Oke, selanjutnya yang kedua harus ada naungan. Harus ada naungan seperti ini. Kalau tidak seperti ini boleh di luar atau di lapangan terbuka atau di sawah, dengan catatan harus ditutup dengan terpal atau plastik. Intinya tidak tersinari matahari langsung sama hujan, karena kalau hujan larinya ke proses pembusukan bukan pelapukan, atau ada kesempatan pencucian unsur hara. Kemudian selanjutnya prinsip dasar yang ketiga adalah suhu yang optimal untuk pembuatan kompos itu biasanya 50 sampai 65, dan pada dasarnya juga 70 pun masih memungkinkan. Karena pada saat suhu 40 sampai 70 derajat itu golongan bakteri termofilik yang bekerja untuk menguraikan kompos tersebut. Untuk yang tidak kalah penting adalah pemberian mikroorganisme. Karena mol atau pupuk cair yang kemarin kita buat seperti ini bisa ada 2 fungsi. Yang pertama, kalau disemprotkan ke tanaman akan menjadi tambahan nutrisi atau pupuk cair. Kemudian selanjutnya bisa sebagai aktivator atau dekomposer. Ini yang akan kita larutkan dengan air. Seperti itu. Baik, untuk pembuatan kompos, cara-cara pembuatan kompos ada 2. Kita menggunakan cara lapis dan cara campur. Kalau cara campur, semua bahan seperti ini harus ada, baru kita mencampur. Itu kelemahan dari cara campur. Tapi kalau cara lapis yang akan kita terapkan ke petani, itu tinggal hari ini ada bahan seperti jerami, kita tumbuk jerami, kita siram dengan pupuk cair. Besok ada batang pisang, kita kasih batang pisang di atasnya. Alat cetakan seperti orang mencetak batako ini bisa dibuat oleh petani dengan knockdown atau buka tutup. Ya, dulu kami menganjurkan untuk diangkat, tapi kayaknya susah banget kalau diangkat karena harus perlu 4 orang. Sekarang ini yang bisa dibuat oleh petani sendiri, dan ini besarnya alat ini kita bisa sesuaikan dengan besarnya pematang. Ya. Karena apa? Kalau petani membawa kompos ke rumah, nanti akan dipikul lagi ke sawah, jadi cukup lama prosesnya. Bagaimana sekarang kita menerapkan pembuatan kompos di sawah ataupun di pematang. Ya. Jadi kita lihat untuk cara campur, kita masukkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Baik, sekarang kita akan membuat kompos dengan cara ini, dengan alat seperti ini. Usahakan bawahnya yang bahan yang cepat misah sama tanah, seperti sekam padi ataupun serbuk gergaji. Ini bahan-bahan yang cepat misah sama tanah kalau lantai pembuatan komposnya dari tanah sendiri. Baik, kita akan memasukkan, dilakukan di sini. Setiap lapis diusahakan disiram dengan mol tadi atau mikroorganisme lokal. Lapis disiram. Boleh disiram dengan, kalau bahasa Sundanya, emrat atau gembur. Boleh juga dengan menggunakan gayung. Seperti itu.
Setelah ini tinggal bahannya apa saja yang ada di sekitar petani. Tadi rumput sudah masuk, sekarang mungkin ada jerami. Kita masukkan jerami. Jerami yang sudah dipotong-potong atau yang sudah dicoper atau digiling dengan menggunakan mesin. Setelah batang pisang masuk, kita ratain. Mengenai ketinggian bahan disesuaikan aja dengan jumlahnya. Jadi seperti yang kami lakukan, sering ketinggian bahan atau satu jenis bahan ketinggiannya bisa sampai 30 cm maksimalnya. Kemudian siram lagi. Dan kita masukkan bahan. Ini bekas-bekas sampah yang sudah lapuk. Ya, cukup. Ya, jadi seperti ini, cukup simpel. Dan kalau kita membuat di pematang, tinggal kita buka. Tinggal kita buka, jadilah wafer kompos seperti ini. Kalau kondisi cacakan kompos atau potongan kompos seperti ini, 1 bulan sudah jadi kompos. Baik, di sini kita akan melakukan uji benih, karena salah satu prinsip dasar daripada SRI organik adalah bagaimana memperoleh benih yang bernas. Ya, atau benih yang mempunyai daya tumbuh yang sempurna. Salah satunya untuk mendapatkan itu kita menggunakan uji benih. Karena di SRI organik dikenal dengan ada uji benih. Contoh ini benih yang kita ambil yang ada beredar di pasaran. Ya. Kebetulan ini yang yang diproduksi dengan sistem organik juga ini. Ya, benih unggulan. Ya, yang dikembangkan atau yang ditangkar dengan sistem organik juga ini ya. Benih seperti benih yang dikenal di sini ada Sintanur, kemudian ada Ciherang. Sebenarnya kami melakukan uji ini bukan tidak percaya dengan dengan kualitas benih, tapi bagaimana kami mengambil mutu daripada meningkatkan mutu daripada benih tersebut dengan cara uji benih. Karena kalau kami nggak menguji benih, ya, prinsip dasar kami adalah bagaimana menciptakan benih yang bernas, ya, bernas bermutu. Mempunyai kadar berisi, mempunyai kadar tumbuh yang luar biasa. Jadi untuk itu kami perlu menguji. Ya. Ujinya sangat simpel. Ujinya sangat simpel, cukup menyediakan air biasa, ya, cukup menyediakan garam. Nah, setelah garam ada indikator telur. Lihat ini air biasa. Kita masukkan telur. Nah, kita ngelihat kondisi telur ini tenggelam. Nah, karena kondisi telur tenggelam berarti berat jenis telur dengan air belum seimbang. Untuk itu kita menggunakan garam. Usahakan garamnya asin, jangan garam yang manis. Nah, seperti ini. Jadi udah seimbang. Telur yang tadinya tenggelam di air biasa, sekarang setelah kita kasih garam mengapung, ya. Jadi udah seimbang. Nah, setelah itu kita ambil telurnya, kita masukkan benih apa saja, ya, yang ada di pasaran atau benih yang petani tangkar sendiri. Kita masukkan. Setelah kita masukkan benihnya, kita aduk. Nah, akan kelihatan. Nah, jadi yang mengambang ini berarti ini kurang bagus, tidak berisi semua. Ini kalau disemai akan tumbuh, tetapi nanti diproduksi akan mempengaruhi. Nah, kenapa kami perlu uji benih? Supaya benih yang ditanam oleh petani, khususnya organik, itu benar-benar benih yang berisi. Yang sering dilakukan oleh petani adalah menguji atau menyeleksi benih
benih padi dengan menggunakan air biasa. Kita sekarang melihat benih yang mengapung di air garam ini, kita lepas lagi ke air biasa. Banyak yang tenggelam. Yang tenggelam ini kalau disemai akan tumbuh, cuman berdampak pada produksi, berdampak pada pertumbuhan padi hasil gitu. Ini kenapa perlu kita melakukan uji benih seperti ini. Yang jadi pertanyaan bagi petani, bagaimana kaitannya telur dengan benih? Ya, ternyata di telur ini kalau kita lihat atau kalau direbus gitu matang, kalau kita buka, kita kupas, dia mempunyai ruang kosong di sini, ruang hampa. Ya. Ruang kosong di sini kaitannya dengan benih. Benih pun, telur di sini yang punya ruang hampa di sini begitu kena air garam akan tenggelam, akan ngapung. Benih pun sama. Kalau benih yang mengapung di air garam, kondisinya sama seperti, berarti ada yang kosong atau berisi setengah di sini. Itu jadi kaitannya itu. Dan uji ini khusus berlaku pada benih padi. Tidak diperkenankan petani menguji benih cabai, nanti semua mengapung. Ini semua khusus berlaku pada benih padi. Ya. Setelah ini kita kalau sudah seperti ini diuji, kita harus membuang atau memisahkan padi dengan air ini. Kita harus langsung cuci supaya kadar garamnya hilang. Jadi ini tidak diperkenankan bagi petani merendam benihnya di air garam. Karena kalau direndam di air garam, sifatnya garam ini bisa menjadi selaput, bisa menjadi pembungkus. Ya, yang bisa menginikan benih. Kalau disemai tidak akan tumbuh. Ya. Setelah ini cuci bersih. Setelah memperoleh ini, ada perlakuan daripada benih ini. Ya. Ada perlakuan karena kita mau mengarah kepada persemaian, ada perlakuan. Biasanya di petani ya, melakukan perlakuan benih setelah diuji itu direndam dengan air 24 jam. Tujuannya adalah untuk mempercepat masa istirahat benih atau yang sering disebut dengan masa dormansi. Seperti itu. Setelah ini direndam 24 jam, baru kemudian kita angkat ini, kita kering anginkan, baru kita melakukan proses kecambah. Mungkin di tingkat petani sudah paham masalah proses kecambah. Bisa dengan kertas, bisa dengan plastik, dengan kain bekas. Kita masukkan benih ini ke dalam kain bekas. Ya. Kita lapisi, kita lipat-lipat, baru kita tanam, kita kubur dengan proses penguburan. Karena di proses penguburan ini akan menimbulkan panas, tapi tidak sepanas seperti yang biasa. Panas atau anget ini akan membuka, ya, akan mempercepat masa istirahat benih sehingga keluarlah kecambah. Ya. Setelah keluar kecambah daripada benih ini, kita melakukan proses persemaian. Jadi proses persemaian ini cukup berbeda dengan yang biasa. Ya. Kalau proses persemaian seperti persemaian konvensional itu menggunakan tanah sawah atau langsung semai di sawah, sedangkan kita melakukan persemaian atau model persemaian kering. Yang perlu disiapkan adalah tanah darat. Tanah darat ini boleh diambil dari kebun, intinya tanah darat, boleh di depan pekarangan. Ya. Tanah darat dengan kompos, ya, 1:1. Ya. Kompos dengan tanah ini. Jadi setelah ini kompos, tanah. Ini kompos, tinggal kita campur. Kalau menggunakan kompos saja bisa, cuma nanti pertumbuhannya tidak akan serempak seperti yang menggunakan tanah. Karena kompos ini bukan media untuk akar, ya. Tapi tetap akar itu memerlukan tanah sebagai media. Ya. Jadi banyak teman-teman petani yang melakukan eksperimen, melakukan penelitian dengan kompos saja. Ternyata tumbuhnya tidak seperti kalau dicampur seperti itu. Kenapa menggunakan tanah darat? Karena kalau tanah darat begitu kering, tanah darat plus kompos begitu kering, tidak akan menimbulkan pecah-pecah. Ya. Tapi kalau tanah sawah atau lumpur kolam atau lumpur sawah begitu kering, begitu ini tidak ada air, dia akan pecah keras dan akar akan terganggu.
seperti itu. Setelah ini boleh tadi benih yang sudah kecambah itu tinggal kita tabur, atau boleh benih yang sudah direndam ditabur seperti ini. Sebelum hingga kita akan mendapatkan benih yang seperti ini. Dari hasil padi tersebut, dan alhamdulillah hasilnya bersih, tidak ada pupuk kimianya gitu, tidak ada kimianya. Sehingga untuk kesehatan itu lebih bagus, terutama untuk penyakit diabetes. Nama saya Dodo dari Gapoktan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Mulai pelaksanaan program organik di Kabupaten Tasikmalaya mulai 2003. Alhamdulillah, pelaksanaan dan pembelajaran sistem SRI ini, masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya mendapat hikmah, bahkan keuntungan yang berlimpah. Di antaranya bisa memproduk, bahkan bisa ekspor padi organik ke Singapura sampai ke Jepang. Sekali lagi, mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Nama saya Nung Karyani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan. Saya belajar SRI sejak tahun 2002. Pertama kali adanya SRI ke Kabupaten Ciamis. Penggunaan pupuk organik pada saat itu sangat jarang dilakukan oleh teman-teman petani. Ketika saya mendapatkan pembelajaran tentang SRI, saya mencoba menggunakan pupuk organik dan menanam SRI dengan tanam satu biji. Dan alhamdulillah hasilnya lebih memuaskan. Yang pertama kali saya mendapatkan per hektar cuman 5 ton, sekarang mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. Dalam pemakaian benih saya sangat jauh sekali gitu. Jadi yang pertama menggunakan benih sangat banyak, tetapi sekarang lebih sedikit. Dan dari sisi kesehatan, kebetulan kelompok saya sudah mengadakan uji lab dari hasil padi tersebut, dan alhamdulillah hasilnya bersih, tidak ada pupuk kimianya gitu, tidak ada kimianya. Sehingga untuk kesehatan itu lebih bagus, terutama untuk penyakit diabetes. Nama saya Dodo dari Gapoktan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Mulai pelaksanaan program organik di Kabupaten Tasikmalaya mulai 2003. Alhamdulillah, pelaksanaan dan pembelajaran sistem SRI ini, masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya mendapat hikmah, bahkan keuntungan yang berlimpah. Di antaranya bisa memproduk, bahkan bisa ekspor padi organik ke Singapura sampai ke Jepang.
Sekali lagi mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Nama saya Nung Karyani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan. Saya belajar SRI sejak tahun 2002. Pertama kali adanya SRI ke Kabupaten Ciamis. Penggunaan pupuk organik pada saat itu sangat jarang dilakukan oleh teman-teman petani. Ketika saya mendapatkan pembelajaran tentang SRI, saya mencoba menggunakan pupuk organik dan menanam SRI dengan tanam satu biji. Dan alhamdulillah hasilnya lebih memuaskan. Yang pertama kali saya mendapatkan per hektar cuman 5 ton, sekarang mencapai 8-10 ton per hektar. Dalam pemakaian benih saya sangat jauh sekali gitu. Jadi yang pertama menggunakan benih sangat banyak, tetapi sekarang lebih sedikit. Dan dari sisi kesehatan, kebetulan kelompok saya sudah mengadakan uji lab dari hasil padi tersebut, dan alhamdulillah hasilnya bersih, tidak ada pupuk kimianya gitu, tidak ada kimianya, sehingga untuk kesehatan itu lebih bagus, terutama untuk penyakit diabetes. Nama saya Dodo dari Gapoktan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Mulai pelaksanaan program organik di Kabupaten Tasikmalaya mulai 2003. Alhamdulillah pelaksanaan dan pembelajaran sistem SRI ini, masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya mendapat hikmah bahkan keuntungan yang berlimpah. Di antaranya bisa memproduk, bahkan bisa ekspor padi organik ke Singapura sampai ke Jepang. Sekali lagi mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Nama saya Nung Karyani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan. Saya belajar SRI sejak tahun 2002. Pertama kali adanya SRI ke Kabupaten Ciamis. Penggunaan pupuk organik pada saat itu sangat jarang dilakukan oleh teman-teman petani. Ketika saya mendapatkan pembelajaran tentang SRI, saya mencoba menggunakan pupuk organik dan menanam SRI dengan tanam satu biji. Dan alhamdulillah hasilnya lebih memuaskan. Yang pertama kali saya mendapatkan per hektar cuman 5 ton, sekarang mencapai 8-10 ton per hektar. Dalam pemakaian benih saya sangat jauh sekali gitu. Jadi yang pertama menggunakan benih sangat banyak, tetapi sekarang lebih sedikit. Dan dari sisi kesehatan, kebetulan kelompok saya sudah mengadakan uji lab dari hasil
padi tersebut dan alhamdulillah hasilnya bersih, tidak ada pupuk kimianya gitu, tidak ada kimianya, sehingga untuk kesehatan itu lebih bagus, terutama untuk penyakit diabetes. Nama saya Dodo dari Gapoktan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Mulai pelaksanaan program organik di Kabupaten Tasikmalaya mulai 2003. Alhamdulillah, pelaksanaan dan pembelajaran sistem SRI ini, masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya mendapat hikmah, bahkan keuntungan yang berlimpah. Di antaranya bisa memproduk, bahkan bisa ekspor padi organik ke Singapura sampai ke Jepang. Sekali lagi mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Nama saya Nung Karyani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Panumbangan. Saya belajar SRI sejak tahun 2002. Pertama kali adanya SRI ke Kabupaten Ciamis. Penggunaan pupuk organik pada saat itu sangat jarang dilakukan oleh teman-teman petani. Ketika saya mendapatkan pembelajaran tentang SRI, saya mencoba menggunakan pupuk organik dan menanam SRI dengan tanam satu biji. Dan alhamdulillah hasilnya lebih memuaskan. Yang pertama kali saya mendapatkan per hektar cuman 5 ton, sekarang mencapai 8-10 ton per hektar. Dalam pemakaian benih saya sangat jauh sekali gitu. Jadi yang pertama menggunakan benih sangat banyak, tetapi sekarang lebih sedikit. Dan dari sisi kesehatan, kebetulan kelompok saya sudah mengadakan uji lab dari hasil padi tersebut dan alhamdulillah hasilnya bersih, tidak ada pupuk kimianya gitu, tidak ada kimianya, sehingga untuk kesehatan itu lebih bagus, terutama untuk penyakit diabetes. Nama saya Dodo dari Gapoktan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Mulai pelaksanaan program organik di Kabupaten Tasikmalaya mulai 2003. Alhamdulillah, pelaksanaan dan pembelajaran sistem SRI ini, masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya mendapat hikmah, bahkan keuntungan yang berlimpah. Di antaranya bisa memproduk, bahkan bisa ekspor padi organik ke Singapura sampai ke Jepang.